Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum mu'minun wa aktsaruhum fasiqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlaqallahu ta'ala qaryatan fa fiha shalihun. Limadha ya Rasulullah? Li'annahu yarawna munkar wa la yuqayyirun. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram Mubarik yang sengaja kita undang dari Pondok Pesantren Teguh Ireng, Kiai Haji Salahuddin Wahid. Beliau adalah anggota Komnas HAM, sekarang jadi pimpinan Pondok Pesantren Teguh Ireng. Beliau adalah adiknya Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Bapak Kapolda Jawa Barat yang saya hormati, Bapak Biro Yansos yang mewakili Bapak Gubernur, para sivitas akademik dan jamaah rahimahullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salamnya semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dasar diperingatinya Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tingkat internasional, kecuali di negara Arab, di negara Asia dan di berbagai negara, bahwa belum pernah kita temui ada satu pemimpin dunia yang mampu menyelesaikan persoalan dunia di dalam jarak waktu tempoh 23 tahun. Konsep muamalahnya dalam waktu 13 tahun telah mampu menyelesaikan persoalan islahul akidah, islahul muamalah, islahul tarbiyah, islahul hukmi, dan islahul a'in. Ini persoalan dunia pada akhirnya. Kita tahu bahwa selama 13 tahun di Madinah telah mampu diselesaikan persoalan ketatanegaraan oleh Rasul yang jarang dibicarakan di dunia umum. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu hanya ada 4 konsep untuk membangun sebuah masyarakat. Di dalam surat Al-Balad disebut Fakrobatin au it'amun bi yaumin dzi masghubah yatiman dza maqrubah au miskinan dza maqrubah. Untuk menyelesaikan persoalan kepemimpinan masyarakat itu bukan legislatif eksekutif di luar, tapi Al-Quran menyebut ada yang pertama adalah bebaskan manusia daripada sistem perbudakan. Indikator budak itu di dalam kamus internasional biasanya ada 3. Yang pertama adalah kebodohan, yang kedua adalah kemiskinan, yang ketiga adalah ketakutan. Saya kira dunia dalam ukuran internasional sekarang mengacu kepada pembebasan kebodohan, yaitu dengan pendidikan, kesehatan, dan yang ketiga adalah daya beli masyarakat. Itu yang disebut dengan konsep dunia pada masyarakat. Oleh Rasul diselesaikan itu hanya 10 tahun. Indonesia selama 60 tahun belum bisa menyelesaikan ini. Di bawah naik BBM sedikit saja sudah ribut. Berarti kekuatan ekonominya belum kuat di negara kita. Kemudian yang kedua adalah konsep au-it'amun bi yaumin dzi masghubah. Kalau negara itu ingin aman, bangun 9 pokok itu, 9 bahan pokok manusia itu dipegang oleh negara, jangan diserahkan kepada umum. Artinya jangan diserahkan ke pasar.
Itu konsep Al-Quran. Beras, minyak, kebutuhan manusia yang 9 bahan pokok itu harus ditetapkan oleh negara, tidak boleh diutak-atik oleh dolar naik, oleh BBM naik, jangan diserahkan kepada pasar. Ini konsep Al-Quran tentang membangun masyarakat. Kemudian yang ketiga, yatim dan matroba. Perhatikan anak yatim, tapi bukan di dalam bentuk lugawi, tapi dalam bentuk istilahi yang tidak punya ilmu pengetahuan, membaca huruf Latin dan huruf Arab. Kemudian yang keempat, au miskinan dan matroba. Memperhatikan orang miskin. Menghilangkan kemiskinan dan tidak mungkin. Dalam konsep Al-Quran disejajarkan, disinergikan antara yang miskin dengan yang kaya. Laisa minna malam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Tidaklah termasuk golonganku orang yang kaya tidak memperhatikan orang yang miskin, orang yang miskin tidak memperhatikan kepada orang yang kaya. Itu disinergikan di dalam bentuk silaturahmi dengan zakat dan dengan sedekah. Rasul pun sudah menjelaskan persoalan hukum yang hari ini baik di negara Eropa Barat dan Cina, Asia, itu persoalan hukum itu masih menjadi persoalan yang membelenggu kita. Kita belum bisa menyelesaikan persoalan korupsi, sabu-sabu, kemudian HIV. Sabu-sabu itu sudah luar biasa. Barusan ngobrol dengan Pak Kapolda saya bahwa masyarakat Jawa Barat ini sudah sekian persen itu tidak bisa disadarkan oleh sabu-sabu karena hukum kurang tegas. Maka Rasul menyatakan wa ma khalaqa man kana qablakum yu'minu hadda al-wadi wa yanquduna syariqa Fatimah binti Muhammad syarafa la qatiyana. Hancur binasa sebuah bangsa, negara dan masyarakat apabila hukum itu hanya berlaku di rakyat jelata, tapi tidak pernah berlaku bagi orang yang kaya dan kedudukannya tinggi. Saya kira inilah yang disebut supreme law dan equality before the law, yaitu hukum seperti panglima dan kesamaan derajat orang di depan hukum. Baru terjadi pada periode Madinah, belum pernah terjadi pada periode Amerika, Eropa dan Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Yang saya hormati Bapak Rektor Profesor Dr. Dedi Ismatillah, para pengurus masjid di UIN Gunung Jati, para hadirin hadirat, para dosen, para mahasiswa, para jamaah masjid. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk merayakan Maulid Nabi. Maulid Nabi ini sudah berjalan ratusan tahun. Walaupun ada pro kontra, tapi dia dilakukan di banyak tempat di dunia ini, tidak hanya di Indonesia. Yang saya tahu itu di Turki luar biasa, di Maroko, dan insya Allah di negara-negara lain di Afrika, kemudian tentunya di Malaysia, di Thailand Selatan, semua merayakan Maulid Nabi. Kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Ya, untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah. Kita membacakan riwayat beliau, membacakan puji-pujian, sholawat, dan juga menyampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang perlu kita ketahui tentang kehidupan Rasulullah.
bahwa ada yang mengatakan Maulid itu tidak diperintahkan, memang tidak dilakukan. Zaman Rasulullah tidak ada yang memperingati. Para sahabat juga tidak, para tabi'in juga tidak. Tapi tidak dilakukan berarti kan bukan berarti tidak boleh. Nah, kita mempelajari kehidupan Nabi ini saya pikir sangat penting dan sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Jadi yang saya hormati, perhatian terhadap Nabi tidak hanya datang dari umat Islam, tapi juga datang dari agama lain, dari Barat. Nah, ada yang menganggap Nabi itu negatif. Orang Barat tentunya banyak yang menganggap Nabi itu negatif. Ada yang menganggap positif. Yang menganggap negatif antara lain yang saya ingat itu Gib atau Jim, saya nggak tahu bacanya itu. Dia dan juga beberapa lagi yang lain mempertanyakan ya dianggap tanda kutip pendapat mereka ya. Tentu tidak perlu kita anggap itu benar, pasti tidak benar. Mereka menganggap Nabi ini tidak waras dengan mengaku sebagai Nabi menerima wahyu. Bahkan ketika menyampaikan berita, beliau diperjalankan ya kan dari Mekah ke Baitul Maqdis kemudian naik Mi'raj, itu sama saya tidak masuk di akal. Memang kalau pakai akal masuk kan, tapi kita kan nggak pakai akal saja, kita pakai hati, kita pakai keimanan. Nah, yang menganggap Nabi positif banyak, orang-orang Barat banyak. Yang saya ingat itu Sir George Bernard Shaw, kemudian Montgomery Watt, dan yang kita juga catat itu seorang bernama Michael Hart dari Amerika. Michael Hart ini melakukan kajian bertahun-tahun untuk melihat tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Dia melakukan itu 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Nah, dia berkesimpulan bahwa orang yang paling berpengaruh di dunia itu adalah Nabi Muhammad. Nomor 2 namanya Newton, Sir Isaac Newton, yang menemukan gravitasi. Yang ketiga baru Nabi Isa. Jadi begitu penghargaannya yang tinggi itu. Nah, selain yang negatif, yang positif, ada yang lebih dari negatif. Apa? Yang menghina Nabi. Banyak sekali yang menghina Nabi. Contoh terakhir, siapa namanya yang kemarin di majalahnya diserbu sehingga 12 orang meninggal. Charlie apa nama lupanya saya, dia di Prancis kan. Dan ini memang begitu, banyak sekali mereka yang menyampaikan hal-hal yang tidak layak disampaikan sebetulnya kan. Kita tahu bahwa mereka tahu bahwa kita tidak mau Rasulullah itu digambarkan, dilukis dalam bentuk apapun, tidak boleh. Kok mereka sengaja? Ya akhirnya mereka merasakan akibatnya. Bagaimana kita harus menyikapi serangan tadi? Saya pribadi nggak perlu kita lakukan itu. Bahwa kita marah, iya kita marah. Tapi tindakan itu malah membuat keadaan lebih sulit buat umat Islam. Karena Islam ini di Amerika, di Australia, di Eropa menunjukkan peningkatan yang cepat. Peningkatan jumlah muslim itu cepat sekali. Dengan adanya ini, mereka mempersulit kehidupan umat Islam di sana. Kita baru aja baca beberapa minggu yang lalu di Swedia masjid dirusak. Ini akan memicu ketidaksukaan umat Kristen
bukan Kristen karena di Eropa itu yang beragama tidak banyak. Lebih banyak orang yang tidak percaya Tuhan di Eropa itu. Karena mereka nggak butuh Tuhan. Kenapa nggak butuh? Sakit sudah ada jaminan. Saya juga nggak tahu kalau nanti BPJS semuanya kebagian itu. Kita nggak berdoa juga kali, saya nggak tahu. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Gitu. Jadi sebetulnya ya kita jengkel, tapi tindakan melakukan kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah, bahkan memperbesar masalah. Hadirin yang saya hormati, tadi ayat yang saya kutipkan, sungguh di dalam diri Rasulullah ada uswah hasanah, teladan yang baik. Nah, teladan apa? Gitu kan? Terus hadis yang saya kutip tadi yang pendek, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa aku diutus untuk membuat akhlak manusia menjadi baik, membuat manusia menjadi mulia. Itu. Dan Siti Aisyah mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Jadi beliau memang teladan yang sangat baik. Kalau dalam ibadah mahdoh ubudiyah pastilah beliau tidak kita lakukan lagi. Tapi di samping itu banyak sekali perilaku beliau yang sungguh luar biasa, sungguh menyilaukan buat kita sekarang. Nah, bisa kita anggap misalkan beliau adalah seorang negarawan, seorang pemimpin masyarakat. Dulu kan sebelum ada Rasulullah di Mekah, saya pikir tidak hanya di Mekah ya, di seluruh Arab itu yang ada apa? Sukuisme, itu? Bani ya, Asobiyah, kebanian itu, Bani Quraisy dan lain-lain. Jadi klan, perkauman